Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Alawiyah dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya buat dengan judul Pengertian Dasar dan Statistika Deskriptif. Kalian pernah mendengar kata statistika dan statistik? Ternyata statistika dan statistik itu memiliki arti yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara statistik dan statistika tersebut. Nah, pertama yaitu statistika. Statistika merupakan ilmu yang membahas cara-cara pengumpulan data, pengelolaan data atau analisis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Nah, ini pengertian statistika menurut Sujana tahun 2002. Lalu selanjutnya, apa sih arti statistik? Statistik tersebut, statistik merupakan catatan angka-angka atau bilangan yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti mengenai masalah atau gejala. Nah, ini pengertian statistik menurut KBBI. Selanjutnya yaitu pembagian statistik. Yang pertama yaitu deskriptif statistik, itu mengumpulkan, mengorganisir, meringkas, menyajikan, dan menganalisis data. Yang kedua yaitu inferensial statistik. Pertama, memprediksi dan meramalkan nilai parameter populasi. Yang kedua, pengujian hipotesis untuk nilai parameter populasi. Yang ketiga yaitu membuat kesimpulan. Selanjutnya yaitu type of data. Nah, tipe data ini terbagi menjadi dua. Ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah jenis data yang dapat diamati dan direkam. Nah, biasanya data kualitatif bersifat non-numerik atau non-angka. Karena menggunakan data non-numerik, secara umum data kualitatif tidak dapat dihitung seperti data kuantitatif. Nah, contoh dari data kualitatif ini yaitu ada warna, gender atau jenis kelamin, ada suku bangsa gitu. Selanjutnya yaitu data kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang bisa diukur atau dihitung secara langsung sebagai angka. Nah, jika data kuantitatif tadi bisa dianalisis menggunakan analisis statistik data. Data kualitatif tidak bisa melakukan itu. Contoh dari data kuantitatif yaitu ada temperatur, besar gaji, ada skor ujian. Lanjut yaitu skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini terbagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama skala nominal. Skala pengukuran yang cukup sering digunakan karena skala pengukuran ini bentuknya paling sederhana. Nah, skala nominal cocok digunakan untuk penelitian yang mencari pengkategorian saja. Contohnya itu seperti suku daerah. Nah, suku daerah ini kan ada Bugis, ada Jawa, ada Madura gitu. Atau jenis kelamin. Nah, ini kan terbagi menjadi dua, ada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yang kedua yaitu skala ordinal. Nah, skala ordinal itu skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antara tingkatan tidak harus sama. Nah, skala ordinal setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan skala nominal. Nah, skala ordinal pengkategorisasian disusun berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya itu seperti contoh dari skala ordinal itu perankingan di dalam kelas. Itu ada ranking 1, ranking 2 dan ranking 3. Tuh.
dan seterusnya. Selanjutnya yaitu skala interval. Nah, skala ini skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Pada skala interval tidak memiliki nilai nol. Nah, nilai nol yang dimaksud hanya menggambarkan satu titik dalam skala saja. Skala interval memiliki nilai bobot yang sama dari satu data dengan yang lain. Nah, contoh dari skala interval ini yaitu suhu ya, suhu. Misalnya suhu Yogyakarta memiliki suhu 10 derajat gitu. Kemudian di Semarang memiliki suhu mencapai 15 derajat. Lalu suhu di Jakarta itu mencapai 20 derajat. Nah, perbedaan dari suhu Jogja dan Semarang itu bedanya hanya 5 derajat, dan suhu Semarang dengan Jakarta itu bedanya pun hanya 5 derajat. Selanjutnya yang keempat, skala rasio. Skala rasio itu skala pengukuran data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Nah, skala rasio adalah skala paling tinggi dibanding 3 jenis skala yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, contoh dari skala rasio ini yaitu menghitung berat badan misalnya. Lalu menghitung tinggi gitu, atau berat benda gitu, menghitung berat benda. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu sampel dan populasi. Populasi yaitu berisi suatu set seluruh pengukuran dari karakteristik yang diteliti. Populasi biasa dilambangkan dengan huruf N. Nah, selanjutnya itu sampel. Sampel adalah bagian dari pengukuran yang dipilih dari populasinya. Sampel dilambangkan dengan N kecil. Nah, selanjutnya yaitu sensus. Sensus adalah pengamatan terhadap keseluruhan objek penelitian dalam populasinya tanpa ada yang terlewat. Selanjutnya yaitu population parameter sample statistic. Yang pertama, measure of central tendency yang terdiri dari 3, median, modus, dan mean. Yang kedua, measure of variability, yaitu yang pertama range, yang kedua interquartile range, yang ketiga variance, yang keempat standard deviation. Yang ketiga yaitu other summary measure, terbagi menjadi 2. Yang pertama skewness, yang kedua kurtosis. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu measure of central tendency atau ukuran tendensi sentral. Kita awali dari median. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar, maupun sebaliknya. Nah, jika banyak data bilangan ganjil, maka median terletak pada data ke setengah dikali N ditambah 1, dan jika banyak data bilangan genap, maka median terletak di N per 2. Nah, selanjutnya yaitu modus. Modus merupakan data yang paling sering banyak muncul. Nah, modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Yang ketiga yaitu mean. Mean merupakan nilai rata-rata dari suatu data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membagikannya dengan banyaknya data. Rumusnya yaitu X sama dengan sigma X per N. Yang kedua yaitu measure of variability atau ukuran variabilitas. Jadi yang pertama yaitu range. Range merupakan perbedaan antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nah, rumus dari range ini itu nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, yang kedua yaitu interquartile range. Perbedaan antara kuartil atas dengan kuartil bawah.
itu Q3 dikurangi Q1. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat gambar dari interquartile range. Nah, yang gambar yang pertama ini Q1 itu 25%. Ini merupakan kuartil yang paling bawah. Selanjutnya yaitu ada Q4, yaitu kuartil yang paling atas, yaitu 25%. Nah, ini di tengah-tengah ada interquartile range, yaitu dengan nilai 50%. Nah, selanjutnya yaitu variance. Variance merupakan rata-rata kuadrat jarak dari data dengan mean. Nah, di sini ada rumus dari variance untuk populasi, yaitu alpha pangkat 2 sama dengan sigma x dikurangi pi pangkat 2 dibagi n. Nah, selanjutnya yaitu rumus variance untuk sampel. Nah, di sini S pangkat 2 sama dengan sigma x dikurangi x pangkat 2 dibagi n dikurangi 1. Nah, selanjutnya yaitu ada standard deviation. Standard deviation ini merupakan akar dari variance. Nah, di sini kita mempunyai contoh untuk nilai standar deviasi, yaitu akar dari 201 sama dengan 14.177. Nah, standar deviasi ini nilainya yang 14.177. Selanjutnya nomor 3, ada summary measure. Yang pertama yaitu skewness. Skewness merupakan ukuran ketidaksimetrisan dalam penyebaran data. Tanda skewness diwakili dengan nilai positif, negatif, bahkan nol. Ada 3 jenis dalam skewness. Yang pertama, skewness to left. Yang kedua yaitu symmetries or unskewness. Yang ketiga yaitu skewness to right. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambarnya. Yang pertama skewness to left, itu kemiringannya itu ke kiri. Nah, di sini ada gambar yang garisnya berwarna merah. Nah, ini merupakan skewness to left yang kemiringannya ke kiri. Yang kedua symmetries. Nah, di tengah-tengah ini ada gambar yang simetris, yaitu seimbang rata gitu. Terus yang ketiga skewness to right atau skewness yang kemiringannya itu ke kanan. Nah, di sini ada gambar yang bergaris biru. Nah, ini adalah skewness to right yang kemiringannya itu lebih ke kanan. Selanjutnya yaitu kurtosis. Kurtosis merupakan parameter ketajaman relatif dari puncak kurva distribusi probabilitas, digunakan untuk menunjukkan kerataan atau puncak dari kurva distribusi frekuensi dan mengukur ekor atau outlier dari distribusi. Nah, ada 3 jenis kurtosis. Yang pertama, latikurtis, yaitu relatif datar. Yang kedua, mesokurtis, yaitu normal. Yang ketiga, leptokurtis, yaitu relatif memuncak. Nah, sini ada contoh gambar dari kurtosis. Yang pertama yaitu latikurtis yang relatif datar, ya, yang di bawah ini yang bergaris biru. Nah, yang kedua yaitu mesokurtis, yaitu normal. Nah, mesokurtis ini yang bergaris kuning. Itu ini merupakan kurtosis yang bergaris normal gitu, tapi lebih tinggi dari yang relatif datar tadi. Nah, yang ketiga yaitu leptokurtis, yaitu relatif memuncak, ya. Bisa dilihat di sini ada gambar yang bergaris merah, yaitu ini merupakan leptokurtis yang relatif memuncak gitu daripada yang lainnya.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.